Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Arindani Sri Nastri dan Septiani Nurul Hikmawati akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan mikroorganisme dalam pengembangan makanan halal berbasis bioteknologi. Bioteknologi mengalami perkembangan yang pesat hingga saat ini. Peranan bioteknologi sangat luas dalam aspek pemenuhan kebutuhan manusia, salah satunya yaitu pada industri makanan. Beberapa proses bioteknologi, baik konvensional maupun modern, tidak terlepas dari peranan mikroorganisme itu sendiri. Sejumlah mikroorganisme tertentu digunakan dalam penyediaan makanan tradisional melalui fermentasi pada pembuatan yogurt, tape keju, dan sayur asin. Mikroorganisme juga berperan dalam proses rekomendasi DNA, sehingga menghasilkan produk makanan berkualitas seperti GMO. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Muslim, sehingga dalam penyediaan makanan sangat memperhatikan aspek kehalalan, termasuk pada makanan hasil bioteknologi yang banyak memanfaatkan peran mikroorganisme dan harus memperhatikan titik kritis kehalalan. Hal ini perlu diperhatikan agar setiap proses produksi dapat dipastikan terhindar dari kontaminasi bahan yang tidak halal. Pada pembahasan ada 5, yang pertama perkembangan bioteknologi, yang kedua mikroorganisme pada pengolahan pangan, selanjutnya bioteknologi tradisional berbasis fermentasi, keempat titik kritis produk pangan bioteknologi, dan yang kelima genetically modified organism atau GMO. Nah, dalam pembahasan yang pertama ada perkembangan bioteknologi. Pada masa lalu, bioteknologi ini banyak dilakukan dengan proses yang sangat sederhana. Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi baru dimulai ketika Louis Pasteur berhasil menemukan bahwa mikroorganisme dapat melakukan fermentasi yang kemudian banyak dimanfaatkan masyarakat untuk memproduksi berbagai macam makanan baru secara konvensional dengan memanfaatkan mikroorganisme tersebut. Sedangkan perkembangan bioteknologi modern baru dimulai ketika terdapat penemuan struktur DNA sekitar tahun 1950. Kemudian diikuti oleh penemuan lainnya di bidang genetika molekuler seperti enzim pemotongan DNA, penemuan ekspresi gen, dan DNA rekombinan. Bioteknologi modern lebih menitik beratkan pada proses manipulasi dan rekayasa genetika dengan didukung oleh peralatan yang modern, sehingga dapat menghasilkan produk dalam skala industri yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mikroorganisme pada pengolahan pangan. Aplikasi bioteknologi sangat beragam, salah satunya yaitu pada bidang pangan. Mikroorganisme berinteraksi dengan sesama mikroorganisme maupun dengan organisme lain yang kemudian akan memberikan efek yang beraneka ragam, baik menguntungkan maupun merugikan. Namun mayoritas mikroorganisme dapat memberikan manfaat yang sangat beragam dalam dunia bioteknologi. Mikroorganisme yang digunakan untuk proses pengolahan makanan bisa berasal dari kelompok bakteri maupun fungi. Yang ketiga, bioteknologi tradisional berbasis fermentasi. Fermentasi dikenal sebagai salah satu cara pengawatan makanan tertua di dunia. Pengawatan makanan dengan fermentasi terjadi karena adanya pembentukan metabolit penghambat seperti etanol, asam organik, dan bakteriosin. Selain untuk mengawetkan, fermentasi juga dapat menjadikan perubahan aroma, tekstur, dan rasa pada makanan. Makanan fermentasi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori berdasarkan prosesnya, yaitu ada fermentasi asam laktat, fermentasi jamur, fermentasi alkohol, dan fermentasi kadar garam tinggi. Yang keempat, ada titik kritis produk pangan bioteknologi. Titik kritis yang dimaksud di sini yaitu pada kehalalan produk pangan bioteknologi. Sebagai contohnya, titik kritis pada pembuatan keju terdapat pada tahap koagulasi, dan salah satu contoh lainnya yaitu titik kritis pada pembuatan yogurt itu terdapat pada tahap penetapan total padatan. Produk mikrobial sendiri sudah ditetapkan menjadi titik kritis. Salah satu produk mikrobial yang banyak diproduksi adalah enzim. Sudah diketahui bahwa resiko titik kritis selama produksi enzim dengan prinsip bioteknologi antara lain media yang digunakan untuk pertumbuhan atau penyegaran, gen asing yang disisipkan ke mikroba, resin kromatografi yang digunakan untuk purifikasi, dan zat aditif yang ditambahkan untuk stabilitas enzim. Yang kelima ada GMO atau Genetically Modified Organism.
Rekayasa genetika merupakan sebuah proses pengubahan DNA suatu organisme yang dilakukan dengan menggabungkan DNA dari dua spesies yang berbeda. Misalnya, penggabungan antara gen bakteri dengan gen bakteri dengan gen tumbuhan, atau gen hewan dengan gen hewan lain untuk menghasilkan sifat unggul yang tidak bisa didapatkan melalui persilangan secara tradisional. Ada 3 kondisi yang cukup mengkhawatirkan produk rekayasa genetika, yaitu reaksi alergi, transfer gen, dan outcrossing. Menurut Islam, melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme diperbolehkan, asalkan terdapat aspek kebermanfaatan, tidak membahayakan terhadap manusia maupun lingkungan, serta tidak menggunakan gen atau bagian dari tubuh manusia. Sedangkan pada produk hasil rekayasa genetika yang biasa disebut dengan GMF atau Genetically Modified Food, maka berstatus halal asalkan bermanfaat, tidak membahayakan, dan jika berasal dari hewan, maka hewan tersebut harus dalam kategori jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi. Selain itu, juga media pertumbuhan bakteri perlu diperhatikan kehalalannya dan tidak tercampur oleh bahan yang haram. Begitu pula, gen yang disisipkan harus berasal dari gen yang halal. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.